Indonesia, BPS mencatat bahwa 1,46 juta warga Indonesia adalah penyandang disabilitas pada tahun 2000. Tujuan kegiatan ini ialah untuk mendokumentasikan spektrum difabel penyandang disabilitas. Kedua, untuk mendokumentasikan aplikasi desain universal di Surabaya, terutama rumah dan sekolah yang inklusif. Ketiga, untuk mengusulkan rumah, apartemen, dan sekolah yang aksesibel berdasarkan konsep desain universal. Keempat, untuk melakukan kampanye kreatif untuk aplikasi universal desain di Surabaya. Disabilitas adalah kondisi pada manusia yang mungkin terjadi pada semua orang, sementara atau permanen. Kondisi ini menyebabkan kesulitan berfungsi pada kehidupan sehari-hari. Makna disabilitas bagi saya mungkin hanya sebagai kata. Kalau dulu mengenal penyandang cacat, oh dia cacat gitu. Tapi kemudian untuk proses ataupun untuk menghaluskan atau untuk mempermudah hubungan antara teman-teman yang disabilitas dengan yang tidak, itu makanya ada istilah yang oke, teman-teman disabilitas. Tapi menurut saya istilah itu bagi saya tidak ada. Tidak ada karena saya sama dengan yang lainnya gitu. Saya manusia, saya Arina gitu, dan itu sudah cukup bagi saya. Disabilitas adalah ketidakmampuan yang disandang seseorang karena faktor fisik. Faktor fisik ini ada dua, baik dari diri penyandang itu sendiri, misalnya kelainan penglihatan, pendengaran, maupun kekurangan secara organ tubuh maupun fisik di luar lingkungan diri mereka sendiri, seperti lingkungan yang tidak akses, lingkungan yang tidak ramah, sehingga penyandang tersebut mengalami kesulitan atau hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Bukan sebuah kelemahan atau sebuah kehinaan atau apa, tapi di situ ada kuasa Tuhan yang harus kita syukuri dan kita kita optimalkan di situ. Jadi ada potensi-potensi tersembunyi yang harus kita optimalkan. Disabilitas adalah merupakan suatu hambatan di mana kondisi tersebut sedikit mengganggu aktivitas dan kegiatan sehari-hari kami. Kebutuhan desain untuk rumah itu yang paling mudah untuk bisa dicapai orang disabilitas. Tetapi permasalahannya adalah terkadang teman-teman disabilitas kesulitan untuk informasi. Jadi informasi bagaimana mereka bisa membuat rumah mereka akses atau bisa menampung aktivitas mereka secara 100% secara baik. Yang kedua adalah dana mungkin, karena ketika kita merubah suatu lingkungan rumah tinggal kita pasti membutuhkan perubahan dan dana itu juga pasti mengikuti. Nah, untuk desain rumah dan apartemen memang selama ini masih belum aksesibel Pak Gunnar ya. Harusnya dibuat bagi tunanetra adanya kayak ubin pemandu menuju ke arah rumah, adanya tanda pembeda di pintu sehingga kita dapat mengetahui bahwa ini adalah pintu rumah kita, dan juga desain di dalamnya, ada perabotannya, alat-alatnya, itu harus dibuat yang sesimpel mungkin, harus dibuat keteraturan, tidak dipindah-pindah. Jadi lebih baiknya kalau dibuat lurus, teratur, dan tidak berantakan lah intinya. Diberi fasilitas seperti untuk jalan kursi roda, minimal untuk kursi roda bagi kami difabel itu. Terus ada rem, jadi di tempat-tempat itu ada rem itu, kita butuh itu. Yang penting di rumah itu roda saya semua, jadi bisa dijangkau oleh saya dalam posisi tengkurap seperti ini. Konsep aksesibilitas harus ada, jadi ada 4 asas di dalam asas aksesibilitas: kemudahan, kegunaan, kemandirian, dan keselamatan. Untuk rumah saya contohkan, kalau memang masih satu lantai, diusahakan jangan sampai ada perbedaan ketinggian. Kalaupun ada, diusahakan ada ramp parkir untuk kendaraan disabilitas, harus paling dekat dengan pintu masuk. Lift juga harus akses bagi kami, pintunya minimal 1 meter mungkin. Di dalam lift sendiri harus ada handrail ataupun audio visual juga. Bahkan kalau perlu ada tombol braille
untuk membantu teman-teman tunanetra, manuver-manuver seperti pengguna kursi roda juga harus lebih diperhatikan. Di kampus saya sendiri atau di kampus lain itu memang aksesibilitas untuk penyandang disabilitas masih sangat minim. Bagaimana anak ini bisa ke kamar mandi sendiri, bisa wudhu sendiri, bisa ini. Jadi kerannya nggak perlu yang diputar, keran cukup yang bisa digeser gitu aja. Terus seperti ya untuk menyiram ini hanya butuh timba saja, sehingga kalau timba itu digulingkan kan sudah bisa menyiram ininya kalau dia dan seterusnya seperti itu. Desain sekolah inklusif tadi saya sebutkan ada 3 aspek yang harus dipenuhi. Satu, pendidik dan tenaga kependidikan juga harus memahami tentang kebutuhan teman-teman disabilitas. Yang kedua adalah proses belajar mengajar, KBM-nya, kegiatan belajar mengajar juga harus paham dengan kebutuhan teman-teman disabilitas. Yang ketiga, aksesibilitas fisik itu juga harus diperhatikan terutama bagi pengguna kursi roda. Di kamar mandi juga diupayakan harus ada toilet khusus untuk disabilitas, ataupun mungkin audio untuk teman-teman tunanetra. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah pemetaan disabilitas, wawancara dan foto dokumentasi penyandang disabilitas, dokumentasi kondisi aksesibilitas rumah, apartemen, dan sekolah, pembuatan maket profesional untuk workshop, lokakarya desain bersama para disabilitas, partisipasi, dan profesional video syuting serta kampanye sosial.